Shalom teman-teman, pemuda-pemudi GKJ Kiara Condong, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian dapat mengakses video hari ini. Puji syukur karena Tuhan dapat membantu kita dan memberkati kita dalam ibadah hari ini. Walaupun dalam masa pandemi ini, kita dapat melakukan ibadah pemuda kita. Untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan, marilah kita menyanyikan lagu Ku Kan Bangkit dengan bangkit berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Mari kita semua pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita nyanyikan lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Raja.
Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Teman-teman pemuda, dalam kehidupan kita seringkali kita sedih dan mengalami kesusahan yang terjadi pada kehidupan kita. Kita hanya berfokus pada hal-hal yang menyedihkan dalam hidup kita. Segala dosa yang kita perbuat, kita sangat bersedih hati. Untuk menerima pengampunan dari Tuhan, marilah kita berdoa dan menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dari kami bangun tidur hingga hari-hari kami dalam melakukan aktivitas kami. Maafkanlah kami jika kami sering berbuat dosa dan sering menyakitkan hati-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami seturut dalam firman-Mu dan selalu dalam naungan-Mu. Berkati Tuhan Yesus, amin. Untuk berterima kasih atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita, marilah kita menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupan
Terima kasih untuk waktu yang telah dipersilahkan untuk saya. Di sini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman hidup, kesaksian. Nah, kebetulan tepat 1 tahun hari ini saya lulus dari kuliah. Tapi semuanya itu berkat anugerah Tuhan. Yang saya rasakan selama masa kuliah jurusan saya, terutama jurusan kebidanan, walaupun awalnya memang saya bukan cita-citanya kebidanan, tapi Tuhan sudah menetapkan saya di kebidanan. Walaupun kuliah dengan biaya kuliah yang tidak terlalu murah gitu ya, agak lebih gitu, tapi Tuhan membantu saya dalam menjalani kuliah saya. Suatu ketika saya jalani selama kuliah 3 tahun, ketika saya selesai menulis skripsi, menulis LTA, dan titik terakhir ketika saya mau sidang, saya dibantu oleh Tuhan ketika saat mau tinggal sidang saya kekurangan untuk biaya kuliah. Di sana saya berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Walaupun saya sidang dengan urutan paling terakhir, tapi Tuhan memberkati saya, melancarkan segalanya, dan saya dapat menyelesaikan berkas-berkas dengan tepat waktu. Dan setelah lulus pun, puji Tuhan, saya tidak menunggu lama untuk mendapatkan pekerjaan. Saya lulus bulan September dan saya langsung mengirimkan lamaran di berbagai rumah sakit yang ada di Bandung. Dan puji Tuhan saya dapat terima panggilan pada bulan Desember, mendapat panggilan di rumah sakit swasta di Bandung. Dan puji Tuhan hingga saat ini saya masih bekerja di rumah sakit tersebut dan Tuhan lancarkan segala pekerjaan dan urusan saya dalam pekerjaan. Tuhan selalu membimbing saya dan Tuhan selalu memberkati saya dalam pekerjaan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pemuda GKJ Kiara Condong yang dikasihi Tuhan, kita saat ini tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami haus akan firman-Mu. Begitu rindu dan begitu mendalam kerinduan kami. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjawab. Tuhan sendiri yang membuka hati, pikiran kami, sehingga firman itu boleh tertanam di dalam lubuk hati kami. Dan hamba-Mu ini yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu, kuat kuasa, urapan Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga apa yang ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, khususnya adalah para pemuda, pemudi GKJ Kiara Condong, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saat ini diambil dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Jadi hanya 1 ayat saja. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 yang demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Tema kita saat ini adalah pemuda mana? Dan itu merupakan sebuah singkatan. Kepanjangannya adalah pelayanan mulai dari mana. Ini menarik. Itu berarti bahwa khotbah saya, firman Tuhan saat ini harus memuat tentang dua hal. Yaitu tentang pemuda itu sendiri dan tentang pelayanan. Pelayanan kepada kaum muda. Ketika menyebut kata pemuda, kemudian saya teringat dengan materi tentang teori generasi yang pernah saya sampaikan. Saya tidak menjelaskan hal itu secara mendetail di dalam khotbah ini. Tetapi di sana kita kenal ada generasi baby boomers, generasi X, Y, Z, Alpha. Nah, pemuda itu sebagian besar adalah anak dari generasi baby boomers dan generasi X. Mereka dididik, dibesarkan dengan kultur, dengan gaya, dengan nilai-nilai personal yang berbeda. Oleh sebab itu, kalau kita itu berbicara pemuda zaman sekarang, itu sangat berbeda dengan pemuda zaman dulu. Zaman orang tuanya, keadaannya sudah sangat berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Baik itu seleranya, lingkungan, kulturnya, nilai-nilai personal yang berkembang, sangat berbeda. Setidaknya saya mencatat ada 4 ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah mereka kecanduan internet. Kecanduan di sini masih dalam batas positif maksud saya. Tidak sampai membuat menghancurkan atau mencelakakan. Ini hanya bahasa saya saja. Memang ada yang kecanduan internet dalam arti negatif. Tapi ini hanyalah istilah saya yang saya gunakan saat ini. Yang berarti bahwa mereka hidup dari pagi sampai malam, bahkan ketika tidur pun mereka menggunakan internet. Berbeda dengan zaman dulu yang memang belum ada. Nyetel musik, mencatat jadwal kegiatan, berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman-teman, menggunakan internet. Bermain, menggunakan internet, games online. Jadi mereka kecanduan internet. Artinya bahwa banyak kehidupan mereka memanfaatkan perkembangan teknologi. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu juga membuat mereka, yang kedua adalah kerja cepat, kerja cerdas. Jadi anak-anak muda itu tidak suka dengan pekerjaan yang berbelit-belit. Mereka karena kemampuan menggunakan internet sehingga segala sesuatunya itu bisa dibuat mudah, dibuat praktis. Tapi hasilnya itu maksimal. Berbeda dengan gaya orang zaman dulu yang kalau bekerja itu benar-benar harus berkeringat. Bekerja itu benar-benar harus menghabiskan energi. Tapi kalau anak zaman sekarang justru kalau bekerja mereka akan berpikir
hasilnya baik, tapi energi yang keluar itu sedikit. Kalau orang zaman dulu rapat, berbelit-belit beberapa kali. Tapi kalau anak zaman sekarang, mereka berpikir hasilnya maksimal. Rapat cukup via Zoom atau bahkan di dalam grup WA. Yang penting hasilnya maksimal. Dengan energi yang justru tidak banyak, efektif. Kerja cepat, kerja cerdas. Ini ciri-ciri anak zaman sekarang. Oleh sebab itu kadang-kadang orang tua, kamu itu gimana sih Le? Kok santai amat? Orang tua seperti itu ya. Bagi orang tua sesuatu itu harus benar-benar terlihat lelah, terlihat capek. Tapi anak sekarang justru berpikir praktis. Kalau ada yang mudah, mengapa pilih yang sulit? Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pengeluaran yang banyak. Anak sekarang itu pengeluarannya banyak. Zaman saya dulu yang namanya games itu tidak mengeluarkan biaya. Main engklek, tahu nggak ya engklek ya? Zaman sekarang ya, main petak umpet. Tapi kalau anak zaman sekarang hanya untuk bermain saja itu bisa menghabiskan uang yang begitu banyak. Games online, bahkan belum cukup. Di rumah disediakan wifi belum cukup. Masih main ke warnet. Masih membeli ini, membeli itu. Hanya untuk games, itu saja bahkan ada yang sampai menghabiskan berjuta-juta. Anak zaman sekarang, pengeluarannya banyak. Belum lagi pengeluaran-pengeluaran yang lain. Kemudian ciri yang keempat adalah mereka hidup dalam situasi atau budaya di mana menikmati tidak harus memiliki. Kalau ingin menikmati sesuatu itu enggak harus memiliki. Jadi anak zaman sekarang memang bisa menikmati banyak kesenangan tanpa mereka harus memiliki. Transportasi misalnya, ada Grab, ada Gojek, transportasi online. Mereka tidak harus memiliki, tetapi bisa menikmati. Album musik, nonton film, benda-benda tertentu, mereka bisa menikmati tanpa harus memiliki. Kepemilikan memiliki konsep yang berbeda. Nah, teman-teman pemuda, coba saya mengajak untuk berintrospeksi, lihat diri kita masing-masing. Kira-kira benar gak ya yang saya katakan tadi? Kalau Anda itu memiliki beberapa ciri yang saya sebutkan tadi. Kecanduan internet, kemudian pinginnya kerja cepat, kerja cerdas, pengeluarannya banyak, bukan hanya untuk jajan, makanan. Menikmati tanpa harus memiliki. Beberapa benar, beberapa mungkin itu tidak sesuai dengan kepribadian Anda. Tapi yang saya katakan ini adalah secara umum. Ini sangat mempengaruhi model pelayanan selanjutnya. Nah, di sini saya masuk bagian selanjutnya.
Kalau tadi itu adalah tentang pemuda, kemudian sekarang adalah tentang pelayanan, mulai dari mana. Inilah yang seringkali kemudian menimbulkan benturan. Karena pelayanan di mata pemuda itu ternyata berbeda. Karena mereka memiliki kultur, memiliki kebiasaan yang berbeda. Tentu mereka juga memiliki keinginan pelayanan yang berbeda. Namun gereja pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk mendidik kaum muda. Di dalam teks kita dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kitab Amsal yang berisi nasihat-nasihat bijak tentang berbagai hal, tentang hidup, tentang keluarga, tentang orang tua, dan termasuk juga tentang orang muda. Banyak hal nasihat di dalam kitab Amsal. Salah satunya adalah bagaimana pentingnya mendidik orang muda. Siapa yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik? Yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik adalah orang tuanya. Selain itu juga gereja, bahkan bangsa dan negara. Nah, saat ini kita berbicara lebih kepada gereja. Bagaimana gereja itu mendidik dalam pengertian bagaimana gereja bisa melibatkan pemuda untuk pelayanan. Kesalahan yang sering dilakukan adalah bahwa orang menyamakan dengan dirinya zaman dulu. Bahwa pelayanan itu harus seperti saya, harus begini, begini, dan begini. Jadi anggota komisi, jadi ini, jadi itu, setiap hari ke gereja. Sementara pemuda itu memiliki pergeseran. Nah, mendidik, yang namanya mendidik itu kan bukan mencetak orang sama persis dengan dirinya. Bukan. Dosen misalnya sedang mengajar. Kemudian mahasiswanya kan nggak harus juga jadi dosen kan. Mahasiswanya diberi pilihan nanti mau jadi apa. Yang penting dia keterampilannya terasah, kepandaiannya terasah, mendapatkan ilmu, setelah dewasa nanti jadi apa, yang penting berguna. Tidak harus menjadi dosen. Guru juga begitu, mengajarkan ilmu. Tidak harus murid-muridnya itu juga jadi guru. Nah, di gereja juga seperti itu. Pendeta mengajar, majelis, komisi, mengajak berpelayanan, tapi ingat, tidak memaksakan untuk seperti yang pernah kita alami. Justru kita harus menggali pemuda, kreativitas mereka, kemauan mereka, ide-ide mereka. Nah, kadang-kadang memang justru di dalam gereja, pemuda itu tidak mendapatkan tempat. Diberi peran-peran yang tidak strategis, yang sebenarnya sangat tidak sesuai dengan potensi mereka. Tukang parkir, waduh, zaman sekarang loh,
pemuda dijadikan tukang parkir. Zaman dulu memang oke ya, tapi zaman sekarang sangat disayangkan. Di dalam pelayanan, pemuda usaha dana tukang parkir sangat disayangkan dengan potensi anak-anak muda zaman sekarang. Sudah waktunya kita itu memiliki konsep pelayanan yang lebih, karena potensi pemuda itu begitu hebat, begitu besar. Pemuda dilibatkan di dalam kepanitiaan tentang perlengkapan, usung kursi ke sana, usung meja ke sana. Konsepnya udah berbeda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu sebagai orang tua itu masih memiliki konsep yang seperti itu jelas-jelas nggak nyambung. Nggak sesuai dengan kepribadian, kultur, potensi pemuda zaman sekarang yang begitu pandangannya sangat luas dan begitu hebat kalau kita mau mengeksplor mereka. Oleh sebab itu, pemuda yang mendengarkan firman pada saat ini, justru saya mengajak gali potensi Anda di bidang apa saja, IT, musik, banyak hal yang bisa Anda kembangkan. Anda bukan ekor, tetapi harus menjadi kepala. Sampaikan kalau memang ide-idenya enggak pas. Sampaikan kalau pelayanan yang model lama itu tidak sesuai dengan kepribadian, dengan apa yang di hati Anda. Dan kita sama-sama belajar saat ini sebenarnya. Bagaimana pelayanan itu bisa tercipta dengan baik. Bagi anak muda sekarang, pelayanan gak harus dari gereja. Mereka bisa melakukan dari rumah. Di mana saja dengan perkembangan teknologi. Dunia ini semakin sempit. Inilah nilai-nilai pelayanan sebentar lagi akan bergeser. Tidak hanya fokusnya di gereja saja. Kita harus belajar bahwa pelayanan itu fokusnya adalah kepada Kristus. Sehingga tidak dapat hanya dibatasi oleh tembok gereja ini saja. Pemuda juga membutuhkan hubungan personal yang erat antara satu dengan yang lain. Nah, justru di sini peran kita untuk menciptakan hubungan personal yang baik antara satu dengan yang lain. Dan pelayanan bisa dilakukan di mana saja bagi pemuda. Bisa di warung, bisa di kampus, bisa di rumah teman. Bagaimana kita bisa mengembangkan pelayanan yang justru semakin luas. Bermain di rumah teman tetapi dibingkai dalam pelayanan. Bagaimana masing-masing itu bisa bertumbuh di dalam Kristus. Memang perlu konsep yang matang. Dunia digital yang sangat mempengaruhi. Dan disitulah kita juga harus menciptakan pelayanan-pelayanan yang kontekstual dengan pemuda. Menarik sekali tema kita pada saat ini. Pemuda mana? Pelayanan mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Dan biarlah kita bersama-sama bisa semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita saat ini
menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kehidupan kami yakin senantiasa ada di dalam genggaman-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa untuk masa depan kami, pemuda-pemudi, khususnya adalah di GKJ Kiara Condong. Tuhan siapkan masa depan yang baik untuk kami semua. Kami juga berdoa untuk proses di dalam kami menggapai masa depan dengan studi, dengan kuliah, yang sekarang kami harus beradaptasi dengan sistem online. Beberapa di antara kami menyusun skripsi, ada yang kuliah sambil kerja, atau bahkan kerja sambil kuliah. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami senantiasa menyandarkan kepada kasih dan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemuda baru pada saat ini. Tuhan memberkati mereka. Kami boleh bersatu hati untuk melayani, menemukan konsep yang tepat tentang pelayanan pemuda di GKJ Kiara Condong. Kami juga berdoa saat ini dalam proses kami berpacaran, ada yang sudah memiliki pacar, mencari pasangan hidup bahkan sampai pada tahap yang serius. Tuhan menjagai sehingga kami boleh menemukan pasangan hidup yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon ya Tuhan penyertaan-Mu untuk saudara kami, Noti, yang saat ini masih dalam pemulihan kesehatan. Berkat Tuhan melingkupi, berkat Tuhan menaungi dan memberikan pemulihan. Kami menyerahkan juga gereja kami dalam pelayanan, dalam roda kegiatan-kegiatan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mengatasi COVID-19 dan dampak yang menyekitarinya, dan begitu banyak pergumulan. Tuhan berkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, jajaran para menteri, gubernur, wali kota, dan juga semua orang yang terlibat mengelola, menata negeri kami ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah kita untuk menghaturkan persembahan kita. Persembahan dapat teman-teman berikan melalui OVO dengan nomor yang tertera di layar teman-teman. Marilah teman-teman kita menghaturkan doa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih juga untuk berkat yang telah Engkau senantiasa berikan dalam kehidupan kami. Tadi juga kami sudah memberikan persembahan, berkatilah pemuda-pemudi yang mengelola persembahan ini supaya dapat memperlebar kerajaan-Mu dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Bapa, terima kasih juga untuk berkat-Mu, berkatilah kami supaya selalu Engkau berkati dan Engkau selalu menjagai kami, melindungi kami. Dan kami juga akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sudah tidak terasa teman-teman, kita berada di penghujung acara. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahuku, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahuku selamanya. Dan memberitahuku selamanya. Dan memberitahuku selamanya. Teman-teman, pemuda-pemudi GKJ Kiara Condong, memasuki pengutusan dan berkat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jadilah pelayan Tuhan dalam konteks dan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Karena Tuhan memberikan talenta kepada kita. Oleh sebab itu, gunakanlah talenta itu untuk pelayanan. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.